Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wa mawala. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim ittaqullaha wa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Alhamdulillah, kemat sore jelang malam para sedulur-sedulur yang saya cintai dan semoga dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke para sedulur, jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman di Al-Qur'anul Karim, tepatnya di surat Al-Baqarah ayat 261 sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Masalul ladzina yunfikuna fi amwalahum fisabilillah kamasalil habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'ata habbah wallahu yudhaifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Yang artinya sebagai berikut: perumpamaan seorang hamba yang menginfakkan hartanya di jalannya Allah Subhanahu wa taala seperti sebuah biji yang menumbuhkan 7 buah tangkai, dan dari setiap tangkainya akan kemudian berbuah 100 biji. Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala Maha melipat gandakan segala sesuatu terhadap siapa yang Dia kehendaki. Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala maha luas lagi, maha mengetahui segala sesuatu. Jadi teman-teman, kalau kita lihat daripada ayat ini, kita bisa menarik benang merah, kita bisa mengambil hikmah bahwasanya sangat besar sekali ya karunia dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Karena kita lihat betapa kemudahan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya ketika kita berbuat satu kebajikan di sini ya, yaitu menginfakkan harta kita satu, anggaplah 1000, maka itu perumpamannya lah yang 1000 itu akan menumbuhkan seperti seperti biji yang menumbuhkan 7 tangkai, dan dari tiap tangkainya akan berbuah 100. Artinya kalau 1000 jadi 700 ya teman-teman. Ini sangat luar biasa sekali. Artinya memang ini menggambarkan kasih sayang, karunia serta kemudahan Allah Subhanahu wa taala kepada para hamba-hambanya yang memang ingin berbuat kebajikan teman-teman. Luar biasa sekali. Jadi perumpamaannya 1000 jadi 700 balasannya. Mungkin orang-orang bertanya, loh kok berbuat kebajikan dihitung-hitung? Lah Allah bikin perumpamaannya di sini supaya kemudian kita menghitung, kita berhitung, dan kemudian kita memahami dan kemudian menyadari bahwasanya karunia Allah Subhanahu wa taala itu sangat besar kepada kita, sehingga kita wajib bersyukur dan menyadari bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahmanur Rahim, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan kalau kita lihat memang segala kemudahannya luar biasa ya teman-teman. Bahkan di hadisnya Nabi Muhammad SAW pun memang hal tersebut juga digambarkan betapa besarnya karunia Allah Subhanahu wa taala kepada para hamba-hambanya. Nabi Muhammad SAW bersabda dalam sebuah hadisnya sebagai berikut: Bismillahirrahmanirrahim. Man qara'a harfa min kitabillahi falahul hasanah wal hasanatu asri amsaliha wala akul alif lam mim harfu walakin alifu harfu wala muharfu wa mim harfu. Yang artinya sebagai berikut: barang siapa membaca satu huruf dari kitabullah, maka baginya kebaikan, dan kebaikannya dari kebaikannya tersebut dia akan dibalas dengan 10 kebaikan. Dan aku nggak berkata bahwasanya alif lam mim itu adalah satu huruf, tetapi alifnya sendiri satu huruf, lamnya sendiri satu huruf, dan mimnya sendiri satu huruf. Jadi ketika teman-teman membaca alif lam mim, itu ternyata balasannya, pahalanya dari Allah Subhanahu wa taala 30 ya, karena ternyata alif lam mim itu enggak dihitung satu huruf, alifnya sendiri satu huruf, lamnya sendiri satu huruf, mimnya satu huruf. Lagi-lagi kita bisa melihat betapa besar kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala, betapa besar karunia-Nya Allah Subhanahu wa taala, dan begitu besarnya kemudahan Allah Subhanahu wa taala kepada para hamba-hambanya yang kemudian ingin ataupun mau berbuat kebajikan, berbuat amal soleh. Karena memang hitungannya berlipat-lipat. Bahkan ketika kita berbuat dosa, ketika masih di dalam hati, saya kok seneng nih sama orang itu, kalau bisa saya goda. Kalau masih di dalam hati kemudian kita tidak berbuat dosa ataupun mungkin menyenangi istrinya orang, itu kan dosa ya. Kalau masih di dalam batin dia belum dihitung dosa, kecuali kemudian teman-teman melakukan menggoda istrinya orang tersebut sampai kemudian terjadi perbuatan yang tidak diinginkan, itu baru kemudian dihitung dosa. Tapi kemudian kalau teman-teman masih batin, oh saya pengen bantu si
A gitu. Si A kok kayaknya kasihan tuh ya, nggak ada pekerjaan. Nanti kalau saya dapat rezeki gajian dari 1 juta gaji saya pengen ngasih dia 100.000 gitu kan. Tapi kebetulan ketika teman-teman kemudian pas gajian ada kebutuhan lain yang mendesak, sehingga kemudian nggak bisa kemudian untuk melakukan sedekah tersebut. Kalau memang betul-betul tuh dari hati yang paling dalam dan niatan yang betul-betul kuat, maka itu sudah dihitung kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan balasannya adalah suatu pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah teman-teman betapa besar karunia Allah Subhanahu wa taala, betapa besar kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, dan betapa besar kemudahan-kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya yang mau berbuat amal kebajikan atau amal soleh. Nah, semoga teman-teman dikala kemudian kesulitan hidup saat ini, kemudian kita semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikala sesibuk-sibuknya kita, luangkanlah waktu kita barang kemudian 1 atau 5 menit dalam satu harinya kemudian untuk membaca kitabullah. Barang 1 huruf ataupun teman-teman sesuka kalian, karena ternyata alif lam mim sendiri udah dihitung menjadi 3 huruf dan balasannya lah 30 kebajikan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian sesempit-sempitnya rezeki kita, kalau ketika kita mendapatkan rezeki, ada baiknya kemudian kita untuk tabungan kita di hari yaumil akhir nanti, cobalah 1.000, 5.000 atau 10.000 dari rezeki kita itu kita sisihkan untuk berinfak di jalannya Allah Subhanahu wa taala. Masukkan di kotak infak ketika kita sholat Jumat, ataupun ketika kemudian kita main ke panti asuhan atau pondok pesantren, insya Allah maka balasannya akan berlipat-lipat. Satunya akan dihitung jadi 700 berdasar dari firman-Nya Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Baqarah ayat 261 tersebut. Oke teman-teman, semoga bermanfaat. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.